Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Pak Ustadz mau bertanya, tapi tidak sesuai dengan ini. Kamu bertanya tentang khuruj, Pak Ustadz. Apakah itu dibenarkan sesuai dengan sunnah atau tidak? Ada ke masjid-masjid itu. Iya. Baik Bapak, terima kasih interaksinya. Pertanyaan yang tidak sesuai bahasan barangkali Ustadz akan diberikan bahasan sedikit atau bagaimana? Silahkan Ustadz. Kadung masuk Fawas ya. Bagaimana? Silahkan Ustadz. Sudah kadung masuk. Khuruj. Mana khuruj artinya keluar. Maksudnya mungkin keluar untuk berdakwah. Kalau yang dimaksud keluar tanpa menetapkan aturan syarat-syarat tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Untuk berdakwah harus keluar, iya harus keluar. Maka iya disyariatkan berdakwah dengan cara keluar rumah. Gak bisa berdakwah hanya di rumah. Kalau sekarang mungkin bisa ya. Dalam bentuk seperti ini, online. Zaman dahulu sebelum ada teknologi seperti ini ya harus keluar. Berdakwah keluar. Iya. Itu adalah pelaksanaan dari syariat. Al-Quran menyatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada satu kelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf, nahi munkar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, dan seterusnya. Ya, kalau makna khuruj hanya keluar seperti itu, pertama, ya tanpa ada syarat. Kedua jangan lupa, orang yang melakukan dakwah keluar itu orang yang berilmu, layak untuk mengajak orang, layak untuk mengajarkan, memberikan ilmu. Artinya ini orang berilmu, ustadz, da'i, mubaligh, ulama, kiai, ya, yang seperti itu. Ahlinya, kalau bukan orang yang berilmu, baca Quran aja masih terbata-bata, bahasa Arab tidak faham, dan seterusnya, lalu berdakwah, apa yang akan dia sampaikan? Nanti salah, nanti keliru. Saya mah hanya mengajarkan sholat. Mengajarkan sholat butuh ilmu. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, ya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana doanya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya. Ya boleh ngarang-ngarang sendiri. Nabi SAW menyatakan, balighu anni walau ayah. Banyak difahami secara parsial hadis ini. Kan dakwah wajib bagi semua orang, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Keliru dia. Dia hanya menyatakan balighu, ya, walau ayah, anni-nya tidak ada. Balighu anni, sampaikan oleh kalian. Apa yang harus sampaikan? Anni, penjelasan dari aku. Walau ayat, walaupun satu ayat. Satu ayat ini penjelasannya itu harus ada sumbernya. Dari penjelasan Nabi SAW atau para sahabat atau para ahlinya. Ngerti ilmu tafsir. Kalau umpamanya hanya hafal teks ayatnya Bismillahirrahmanirrahim dan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi tafsirannya tidak faham, bagaimana dia akan menyampaikan? Orang banyak beranggapan balighu anni walau ayah. Oke, kamu ngerti nggak makna ayat yang mau disampaikan, tafsirannya? Dari Nabi, anni, bukan balighu an uqulikum walau ayah. Sampaikan dari akal kamu, walaupun satu ayat, enggak begitu. Anni, dari aku. Ininya yang tidak difahami itu. Jadi kalau yang berdakwah keluar itu adalah ahlinya, ya disyariatkan. Adapun kalau makna khuruj keluar,
dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh komunitas tertentu, tanpa berpedoman, tanpa ada ketetapan dari syariat. Harus 3 hari dalam sebulan, harus 40 hari dalam setahun, dan seterusnya. Dan meninggal, dan dilakukan oleh siapa saja. Orang bodoh, nggak bisa baca Quran, nggak bisa cara sholat aja, keluar mendakwahi orang. Terus meninggalkan kewajiban yang lebih pokok kepada keluarga. Ada yang tidak menafkahi anak istrinya hanya karena keluar untuk dakwah. Dakwahnya cuma ngedor-gedor pintu orang untuk sholat. Sudah di masjid, bagaimana tata cara sholatnya? Terserah. Mau sunnah, mau bidah, mau benar, mau salah, terserah. Bukan dakwah itu. Dosa nggak meninggalkan keluarga? Ya dosa. Nabi SAW menyatakan, kafa bil mari ithman idza dhayya man ya'ul. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, tidak dinafkahi, tidak dididik, tidak dibimbing, ya. Nah, ini ketetapan 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun. Dari mana semua orang keluar? Dari mana? Orang yang harus berdakwah itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dakwah itu ucapan dan amalan. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalilnya yang dikukuhkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan daripada ucapan dan amalan. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah bahwa la ilaha illallah. Berilmu dulu. Wastaghfir li dzambik, lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini amal. Ilmu harus didahulukan daripada amalan. Dakwah adalah ucapan dan amalan. Wajib berilmu. Taubahnya jangankan urusan akhirat, urusan agama, ya. Urusan dunia juga harus oleh ahlinya. Boleh nggak orang yang nggak pernah belajar ilmu kesehatan, nggak pernah belajar di fakultas kedokteran, lalu mengadakan konsultasi kesehatan dan mengobati orang? Nggak boleh. Itu namanya apa? Namanya adalah malpraktek. Bisa dipidana nggak? Bisa dipidana, bisa ditangkap, bisa dipenjara. Karena bisa merusak. Bukan mantri, bukan dokter, nggak pernah belajar ilmu kesehatan. Hanya baca-baca jurnal kesehatan, baca buku kesehatan, baca artikel kesehatan, lalu mengobati orang, bahaya. Lebih banyak menyebabkan orang sakit daripada menyembuhkan penyakit orang nanti. Itu untuk urusan dunia. Dai, ustadz, ulama, atau pendakwah itu dokter rohani manusia yang memperbaiki jiwanya, memperbaiki agamanya, memperbaiki amalnya. Harus berilmu enggak? Wajib berilmu. Kalau bukan orang yang berilmu, akan lebih banyak memberi madarat daripada memberi maslahat. Akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Segala hal dalam urusan dunia begitu. Coba umpamanya kita lagi nyuci. Kita bisa nyuci puluhan tahun, kita nyuci, sabunnya sudah tahu takarannya, ya, berapa lama merendamnya, bagaimana cara membilasnya dan seterusnya. Kita sudah tahu, boleh dikatakan ahlinya lah, walaupun kadang nggak bersih juga mungkin. Datang anak kita 5 tahun, mama, bapak, adik mau ikut bantu-bantu nyuci, dikasih sesok sama adik saja, mamah mau masak, dikasih sama anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Apa yang terjadi? Bukannya bersih, tambah masalah. Sabunnya 1 kantong, brus untuk mencuci hanya sebelah kaos kaki saja. Busanya kemana-mana, bersih tidak, kacau iya. Ya enggak?
Ibunya lagi ngepel, adek datang, udah mama masak saja biar ngepelnya sama adek. Bersih apa enggak? Bukan bersih, banjir tambah kotor, nambah pekerjaan. Kalau orang bodoh tak berilmu ikut campur dalam sebuah urusan, apalagi men-take over urusan ahlinya, kacau. Itu urusan dunia loh. Ada dokter sedang memperbaiki, datang umpamanya satpam di dokter itu. Dokter mungkin capek, silakan makan dulu, silakan sholat dulu, biar pasien saya yang menangani. Gejos nyuntik. Bisa? Gak bisa. Urusan dunia begitu, apalagi urusan agama, urusan akhirat. Harus ahlinya. Sekalipun sekedar ngajak sholat. Apalagi di masjid itu bukan sekedar ngajak sholat, ngasih tausiah. Oleh salah satu di antara mereka kadang maksa yang mau pulang dicegat di pintu. Ini dulu, suruh dengar dulu. Yang dibacakan belum tentu benar. Jadi kalau keluar untuk berdakwah dilakukan oleh orang-orang bodoh, terus dengan menetapkan syarat sekian hari dalam sebulan, sekian hari dalam setahun, terus dibanding ke Mekah ke Madinah, mending lebih utama India, Pakistan, Bangladesh. Dianggap lebih utama daripada ke Mekah. Syariat mana yang dia pakai? Oleh karena itulah maka seluruh ketetapan yang ditetapkan oleh komunitas tersebut itu bersumber dari keinginan tokoh-tokoh dari komunitas itu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Makanya orang bodoh juga pada keluar. Yang harus keluar berdakwah itu ahlinya. Karena apa? Karena berdakwah memperbaiki umat. Memperbaiki mobil saja ulah mantir ahlinya loh. Ini memperbaiki umat. Jiwanya, amalannya. Bukan 1-2 orang. Komunitas manusia secara lebih luas. Harus ahlinya. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.